Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'd. Bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ayatnya kemarin ayat 5, sekarang ayat 5 dan ayat 6, penyerahan harta terhadap anak yatim. Nah, ini ayat kita pada malam hari ini dua ayat, yaitu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, hajat kita, doa kita dikabulkan dengan berkahnya kita ngaji bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 5 dan ayat ke-6 kita nikmati membaca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru.
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, langsung kita masuk ke kajian tafsirnya. Pada ayat-ayat yang lalu, perintah untuk mengembalikan harta anak yatim yang telah dewasa, tidak mengawininya bila tidak dapat berlaku adil terhadapnya, dan perintah memberikan mahar kepada istri. Pada ayat berikut ini diterangkan tentang syarat waktu penyerahan harta anak-anak yatim tersebut. Silakan Pak Tosif langsung diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutu, dan jangan kalian berikan as-sufaha kepada orang-orang yang bodoh dalam berbelanja, amwalakum, harta-harta mereka yang ada pada kalian, allati, yang ja'alallahu, yang Allah jadikan, lakum, bagi kalian, qiyaman, pokok kehidupan, warzukuhum, dan berilah mereka rezeki makanan, fiha, padanya harta itu, waksuhum, dan berilah mereka pakaian, wakulu, dan berikanlah dan berkatalah kalian lahum kepada mereka kaulan, dengan perkataan ma'rufa, yang baik. Baik, di sini ada pembahasan di dalam kitab yang kemarin dihadiahkan oleh Bapak-bapak, oleh Pak Haji Murukan dalam kitab Ruhul Bayan. Di situ ada kata warzuquhum fiha, dan berikanlah mereka rezeki, yakni anak-anak yatim. Maksud daripada rezeki itu adalah makanan. Kemudian ada pembahasan menarik, rezeki yang dari manusia itu terbatas, sementara rezeki Allah itu tidak terbatas. Maka dari itu berkenaan dengan masalah rezeki, kita buka surah Adz-Dzariyat. Surah apa? Surah Adz-Dzariyat adalah surah yang ke-51, halamannya 523, halaman 523, halaman 523, agar kita meyakini tentang masalah rezeki yang banyak menggoda pikiran kan seperti itu. Kita perhatian kan ini ya Mas Toto ya, masalah rezeki. Kadang dipikir kalau waktunya nggak duit ya tetap aja nggak duit itu, ya kan? Padahal udah pengalaman Pak Karno, benar emang nggak Pak Karno? Pengalaman dipikir seminggu masih tak puas, 10 hari, waktunya nggak punya duit, kayak gitu. Ya Allah, ya berpikir haruslah, tapi harus ada sandaran Al-Qur'annya, yakni ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. Baik, kita baca terlebih dahulu biar yakin, biar apa? Biar yakin. Wa ma khalaqtu, ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Atau sih diartikan wa ma khalaqtu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jin wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Stop. Jadi tujuan kita itu sebenar-benarnya adalah beribadah. Definisi dari ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Jadi yang namanya ibadah, definisinya, pengertiannya Mas Toto adalah pekerjaan atau perbuatan orang mukallaf. Mukallaf itu dibebani hukum untuk melawan hawa nafsunya demi untuk mengagungkan Rabb-nya atau Allah. Sekali lagi, ibadah adalah perbuatan orang mukallaf, orang yang sudah balik itu, Islam balik, itu dibebani ibadah. Kalau anak-anak datang ke masjid itu latihan ibadah. Jadi yang sebenar-benarnya ibadah itu adalah seperti putranya Mas Toto yang sudah lewat 15 tahun. Bagi anak laki-laki itu sudah wajib beribadah, sholat dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Adalah ala khilafi hawa nafsi, untuk melawan hawa nafsu. Ternyata ibadah itu harus melawan hawa nafsu. Sholat melawan hawa nafsu, zakat melawan hawa nafsu, pelit, ya kan? Ketika kita mau sholat asar atau subuh, itu lawannya apa Pak Tosim? Malas, ngantuk. Kalau kita nggak biasa melawan, ya nafsunya semakin gede dan kita sulit untuk mengalahkan. Latih terus, duel, ya Cak ya, duel sama apa? Hawa nafsu. Bukan musuh yang paling berat itu, bukan yang di luar kita, tapi di dalam diri kita. Duel. Alhamdulillah, subuh lolos, zuhur lolos, asar lolos, maghrib lolos, isya insya Allah lolos. Dah lumayan lah, lumayan. Kalau sholatnya baik, nanti di luar sholat itu akan dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ibadah. Tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Jadi ibadah itu pasti melawan hawa nafsu. Nah, kemudian yang namanya ibadah pasti digoda. Nah, kalau ibadah dulu gimana? Masalah rezeki. Mulai dari dulu Allah tahu problemnya. Problemnya Allah tahu. Nih lanjutan ayatnya. Tidak uridu, aku menginginkan minhum, dari mereka, min rizkin, dari rezeki, wa ma uridu, dan tidak aku menginginkan an yut'imun, agar mereka memberi aku makan. Baik, di sini saya baca dalam tafsirnya. Jadi orang jahiliyah itu beranggapan kalau kita beribadah kepada Allah itu menservis Allah. Menservis dalam arti seperti pemikiran orang jahiliyah. Dan sekarang masih ada sisa-sisanya itu. Orang India itu kalau nyembah Tuhannya kasih makanan, kasih sajen, terus dikasih tuangin
tuangin susu itu yang diwasiwa apa itu kayak ada kotaknya kayak gitu dituangin. Jadi mereka orang-orang jahiliyah itu beranggapan bahwa kalau menyembah kalian harus menservis aku. Jadi pikiran mereka, oh ini butuh makan kan kayak gitu. Itu maksudnya demikian ya Pak Tosim ya. Coba diulangi lagi. Ma uridu minhum ma uridu. Tidak aku menginginkan minhum dari mereka rizkin dari rezeki, wa ma uridu dan tidak aku menginginkan ayu ta'imun agar mereka memberi aku makan. Tuh, ya kan? Jadi ya namanya orang jahiliyah ketika menyembah itu dianggap kita harus melayani. Namun yang di sini yang dimaksud ibadah oleh Allah itu adalah sifatnya ketundukan. Sifatnya apa? Ketundukan, bukan melayani seperti persepsi orang-orang jahiliyah itu. Lanjut. Innallaha sesungguhnya Allah War-Razzaqu dia maha pemberi rezeki, Dzul Quwwati yang mempunyai kekuatan, Al-Matin yang sangat kuat. Tuh, kenapa Allah itu maha pemberi rezeki, gak butuh dikasih rezeki. Sebelum kita minta rezekinya udah diantar. Maka ada keterangan oleh seorang ulama itu seperti ini. Bagaimana keadaanmu ketika di dalam rahim ibumu ketika masih janin? Aruzqta bi aqlika aw bi quwwatik? Apakah engkau diberi rezeki dengan akal dan kekuatanmu? Enggak. Itu diberikan rezeki oleh Allah dengan cara ada saluran ke pusat. Itu namanya Allah maha pemberi rezeki. Apakah ketika janin engkau nyari rezeki sendiri terus akhirnya jadi gede seperti itu. Kemudian Dzul Quwwati, lanjut. Dzul Quwwati yang mempunyai kekuatan. Jadi cara Allah ngasih rezeki itu dengan berbagai macam cara. Allah itu maha kuat untuk ngantar rezeki, untuk ngantar rezeki. Ini sampai dikasih kayak gitu Pak Tosim. Biar apa? Pikiran kita itu gak galau masalah duit, masalah rezeki. Wajar lah di kampung ya kayak gitu, di kota ya kayak gitu ya. Ya Mas Toto ya. Rahasianya kenapa ayat yang ke-58 ini sampai dikasih Allah itu maha pemberi rezeki. Ada kata sungguh Allah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang hebat. Maksudnya udahlah ya mikir lah, biasalah kerjaan kan kayak gitu. Jangan sampai pusing kan kayak gitu. Akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Fenomenanya kan seperti itu Pak Tosim. Teman-teman Pak Tosim kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 masih ada senyumnya Pak Tosim? Ketawa. Tanggal 5 sampai tanggal 10? Curhat. Tanggal 10 sampai 15? Masya Allah. Ya Allah. Ya Pak Latif ya. Ini harus diobati. Ini penyakit ini. Ya kirain yang penyakit Pak Latif aja ya. Saya ya kena penyakit kayak gini. Makanya ngajinya bareng-bareng. Ya Mas Toto ya. Manusiawi. Manusiawi. Terus di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan keterangan yang sangat indah. Itu ketika Rasulullah lagi benerin katakanlah pagar di luar rumah lah, atau lagi benerin bangunan, ada 2 orang yang datang ikut bantu Rasulullah ketika lagi benerin bangunan tersebut atau pagar di luar rumahnya. Kemudian setelah selesai kerjaan, Rasulullah bersabda kepada 2 orang tersebut, ya mungkin mau curhat masalah rezeki kan kayak gitu. Kan Rasulullah kutahu yang kau mau, ya kan? Kutahu yang kau mau. Dinasihati seperti ini Pak Karno. La takhafanna minar rezeki, janganlah kau khawatir terhadap masalah rezeki. Ma tahazhazat ru'usuhuma, selagi kepalamu masih bisa bergoyang kayak
itu. Jadi selama kepala kita masih bisa bergoyang, rizkinya pasti ada. Selama masih bisa bergoyang. Oh, masih ada kopi itu ya kan, saya nggak bawa kopi, tapi rezeki saya alhamdulillah kopi sudah datang ini dari Pak Hamzah. Nah, ini rezeki saya. Ya. Selama kepala masih bisa bergoyang, rezekinya pasti ada. Terus dinasihati oleh Rasulullah, karena sesungguhnya Allah, fa innaka waladatka ummuka, karena engkau dilahirkan oleh ibumu ahmar, dalam keadaan bayi yang merah, gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, terus gak ngerti apa, terus sekarang punya apa-apa, ngerti apa-apa, bisa apa-apa. Ayo, emang modal kita itu semuanya adalah pemberian Allah. Jadi diberikan analogi gambaran-gambaran oleh Rasulullah biar yakin, biar mantap. Ternyata kalau masalah rezeki gak hanya zaman now, Mas Loko. Zaman dulu juga kan kalau manusiawi harus ada obatnya. Jadi surah yang menggoda, mengganggu untuk kekhusyuan ibadah itu problemnya biasanya berkaitan dengan masalah rezeki. Maka dari itu dibuatkan, dibaca terjemahnya aja Mas Toto, ayat yang ke-58, pelan-pelan terjemahnya aja. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Coba. Sungguh Allah, kata sungguh itu penguat, maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan, terus yang sangat kokoh. Di dalam aja gak dapat apa-apa kita, makanya di dalam dengan tali pusar. Terus rizkinya berapa? Dari satu jalan Pak Tosim. Rizkinya dari pusar. Ketika keluar dari dua jalan, apa Pak Tosim? Teteknya ibunya itu dua. Setelah 2 tahun dari banyak jalan, yang sereal ya, yang apalah, terus nasi padang lah, nasi warteg lah, apa segala macam. Ayo coba bayangkan, ya itu Allah maha pemberi rizki yang kuat, masya Allah. Ya ini kalau kita nggak ngaji bahwasanya nggak terbuka Pak Tosim. Ya saya kalau nggak ngaji ya juga nggak tahu nih, nggak terbuka. Pak Mandra, ketika di dalam rahim ibu, di dalam kandungan, rizkinya lewat berapa jalan? 1. Ketika lahir 2. Lewat 2 tahun banyak jalan. Banyak jalan. Ya Jan ya? Masya Allah. Tuh, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rizki. Gak usah diminta aja Allah ngasih rizki. Makanya saya mengkritik, Allah itu maha pemberi rizki. Kalau habis sholat jangan wiridan masalah rizki mulu, ya kan? Allah itu maha pemberi rizki. Gak usah diminta dikasih. Bacalah Quran. Allah mau kamu baca Quran, bukan merengek mulu. Ya Allah, ujung-ujungnya problemnya masalah rizki. Benar apa enggak Pak Mandra? Betul. Masya Allah. Udahlah naik kelas lah. Naik apa? Naik kelas ya boleh, minta rizki boleh, tapi ya jangan habis sholat rizki mulu. Gak usah diminta, Allah ngasih. Ya Pak Tosen ya, Pak Haji Pur kan, Pak Haji Pur saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Pak Haji Pur udah dapat kok air putih ini nggak ada ya? Oh lagi ingin air putih beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini nanti Pak Haji Roto bisa memprediksi rizkinya habis bisa makanan disiapin apa manyonya kira-kira Pak Haji Roto? Masya Allah, Pak Kli, Pak Nur Rahman, kira-kira siapin apa manyonya, apa makan di luar? Itu coba bayangkan.
Masya Allah, rizkinya dari banyak aja, macam-macam itu. Nah, kita kembali ke surah An-Nisa. Nah, ini gara-gara kemarin saya baca tafsirnya Ruhul Bayan itu jadi kemana-mana. Rizki kalau dari manusia itu sifatnya terbatas, tapi kalau rizki dari Allah tidak terbatas. Jadi mikir Mas Toto, tapi jangan terus-terusin, ya nggak bisa tidur itu nanti. Udahlah, Allah Maha pemberi rizki, Maha kuat cara mengantarkan rizki, dan Maha dikasih 3 itu suku pemberi rizki, Maha kuat ngantar rizkinya, Maha kokoh caranya. Masa masih nggak yakin Pak Gosip? Ya pakai yakin aja. Nah, lanjut Pak Gosip, wabatalul yatama. Ayat 6. Wabtalul yatama, dan ujilah kemampuan penggunaan harta al yatama, anak-anak yatim, hatta sehingga ketika balagun nikah, sampai mereka umur menikah. Fa in anastum, maka jika kalian menganggap atau melihat minhum, dari mereka, rusdan, kedewasaan, pandai membelanjakan harta, fadfa'u, maka kalian serahkanlah, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta-harta mereka. Baik, jadi kata rusdan apa? Kita kalau baca surah Al-Kahfi itu pada ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rusdan atau rasyada itu sebagian ulama menjelaskan adalah petunjuk atau kesadaran penuh. Kesadaran apa? Kita kadang-kadang sadarnya penuh apa berkurang, Pak Tosif? Banyak berkurang apa banyak penuhnya, Mas Toto? Apa kadang-kadang belum? Ya, jadi itu kalau habis ada seorang ulama kalau habis ngaji itu senantiasa doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah kami petunjuk dan kesadaran penuh. Jadi kadang-kadang kita sadar, terus sadarnya hilang, datang lagi. Ilmunya sih ada, Mas Toto, sadarnya kadang-kadang hilang. Ya, bukannya kita nggak ngerti, tapi kadang-kadang kesadaran itu hilang. Kalau kesadarannya hilang, ilmunya juga ikut hilang. Itu makna daripada rusdan, kemampuan, kedewasaan untuk mengelola harta. Fa in anastum rusdan, kedewasaan pandai membelanjakan harta. Artinya akalnya itu bisa mengkalkulasi, bisa menganalisa. Itu namanya rusdan. Lanjut Pak Tosif. Wala ta'kuluha, dan janganlah kalian memakannya, israfan, melebihi batas kewajaran, wabidaran, dan tergesa-gesa menyerahkan harta, ayyak baru, sebelum mereka besar atau balik, wa man kana, dan siapa yang adalah wali, gonian, kaya, mampu, alias afif, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Wa man kana, dan siapa yang wali, fakiran, fakir atau miskin, falyakul, maka dia boleh makan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai kebutuhan upah kerja. Fa idza dafa'tum, maka apabila kalian menyerahkan, ilaihim, kepada mereka,
amwalahum, harta-harta mereka, wa ashhidu, maka datangkanlah saksi-saksi alaihim, atas mereka, wa kafa billahi, dan cukup Allah hasiban, sebagai pengawas, penghitung. Baik, di sini kembali kita berbicara tentang masalah rusdan atau rosyada. Di dalam tafsirnya itu dijelaskan bahwasannya fa inna nastum minhum rusdan, apabila kalian mengerti di antara anak-anak yatim itu udah dewasa atau pintar mengelola harta tanpa boros dan tanpa bisa ditipu oleh yang lain. Ternyata doa rosyada itu bisa menghindarkan orang dari ditipu. Berasa nanti kok ini kelihatannya speaknya kok enak, jangan-jangan gitu. Jadi rusdan itu kesadaran yang pada gilirannya mengantarkan kita tidak bisa ditipu. Yang namanya orang pintar itu biasanya zonnya itu salah kalkulasi atau ditipu. Antara salah kalkulasi sama ditipu lebih banyak mana? Ditipu. Ya, banyak pengusaha, banyak yang lain sebagainya. Ya kita pernah ditipu lah. Itu bukan kita nggak pintar, tapi kurang kesadaran. Jadi kalau kita sadarnya penuh, nanti akan ada firasat petunjuk. Wah ini kelihatannya kok nggak pas ini, mau nipu nih. Itu ada. Itu maka doanya jangan lupa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Cak ya, itu dibaca doanya. Jangan sampai nanti tipu, sakit loh ditipu itu. Ya, ditipu itu apa? Sakit. Mas Toto pernah kena tipu Mas Toto? Pernah apa sering? Pernah aja ya. Sakit ya ditipu ya. Berarti lagi nggak sadar. Ya, baik. Kita akan lanjut. Jadi penyerahan harta terhadap anak yatim sudah. Kemudian tema berikutnya ini adalah tema yang menarik, adalah bagian-bagian atau pokok-pokok hukum waris. Ini sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 ada 7 ayat pokok di dalam masalah warisan. Satu ayat kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa. Lirrijali bagi laki-laki. Nasibun bagian mimma taroka dari harta warisan yang ditinggalkan al-walidani oleh kedua orang tua wal aqrabuna dan
kerabat dekat, dan kerabat dekat, saudara kandung, saudara kandung, saudara dekat. saudara dekat. Dapat catat, ada orang tua kita meninggal atau saudara dekat kita meninggal, nah kita dapat bagian. Nah tentunya bagian itu adalah sesuai dengan aturan agama, aturan dalam hukum Islam. Laki-laki juga dapat bagian, walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibun, ada bagian, mimma taroka, dari harta warisan yang ditinggalkan, al-walidani, oleh kedua orang tua, wal aqrabuna, dari saudara dekat, dan saudara dekat, mimma qalla, baik bagian sedikit, minhu dari harta warisan, au kathur, atau bagian yang banyak, nasiban, sebagai bagian, mafrudon, yang telah ditentukan. Nah, itu ketentuannya bagaimana? Itu nanti akan kita ikuti. Masing-masing itu dapat bagian dan jumlahnya sudah ditentukan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuan dari Allah itu pasti adil, pasti baik. Kalau ada problem masalah warisan, yang problem bukan bagiannya, yang problem manusianya. Yang problem manusianya. Ntar kita nanti belajar bareng-bareng masalah warisan ini pelan-pelan. Ya Pak Cibulkan ya. Alhamdulillah. Menarik ini. Menarik masalah warisan. Ada yang ingin disampaikan Pak Cibulkan? Cukup Pak Cibul? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ngaji warisan kita diberikan harta yang cukup, yang banyak oleh Allah, sehingga kita bisa mewariskan untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.